Zombie Apocalypse. Dia suka banget pakai kelak, jadi turun tiba-tiba bawah mukul-mukul tuh, namanya udah Evos rahasia lu sekarang. Waduh, Evos rahasia nih. Ini seriusan nih. Seriusan gak sih? Wah, kalau misalnya gue liat di sini Evos rahasia juga nggak pakai kelanya, dia cuma pakai Joseph doang, Moko sama Kelly dan juga Chrono pasti seorang udah terknockdown kali ini. Masih bisa dihajar dengan M500 dari Evos rahasia, tinggal 2 orang lagi dari Mazel, bakal tembakan langsung lagi tinggal FDW juga Diandra tersisa kali ini. Masih ada strafing yang cukup baik, tinggal 2 orang, satu orang masih menunggu bala bantuan, ada jump shot lagi seorang hero, masih belum bisa menembakkan lawannya. Di mana Chrono? Itu dia terhalang di mana-mana dari Chrono yang gak bisa terpecahkan. Jump shot sekali lagi, tinggal FDW sendirian berusaha untuk menangkap pertandingan, gak bisa karena 1-0 untuk tim Scope. Iya, cepet banget gak sih? Ini permainan untuk di match pertama nih cepet banget Lihan, dan kita bakal langsung masuk aja ke babak kedua kita tentunya, di mana Scoop di sini sudah mengantongi 1 poin kill, sedangkan Mazel masih kosong, di mana masih ada FDW-nya, dan Cepcila sudah menggunakan senjata untuk Vector ya. Cepcila menggunakan Vector di sini, dia nggak mempunyai vest sama sekali, dan kita bisa lihat juga di sini yang menggunakan Vector itu ada hero juga, dan gua rasa Vector akan menjadi dominan untuk di class squad. Vector ya, apalagi double Vector ya, karena Double Vector juga Vector. harganya murah sih untuk di class squad, jadi Murah ya? bisa jadi pilihan juga untuk close combat. Tapi kalau misalkan cuma satu doang, gue rasa kurang bagus ya, walaupun Kurang. rate tinggi. Kalau misalkan pakai double Vector tuh baru kuat. Baru kuat ya, tapi di sini sepertinya dari masing-masing tim masih mencoba untuk holding position aja dulu Lihan, belum ada yang open fire. Ya Dan kalau dari Mazel sendiri sih emang lebih stay defensive aja karena mereka udah kalah gold di awal-awal, pasti nggak punya senjata, cuma pakai handgun doang. Jadi tim dari Scope pastinya lebih mendominasi ya untuk gold dan juga senjatanya. Karena Betul. udah pegang 1 Vector juga, 2 orang udah pegang 2 Vector, belum bisa pakai medkit terlebih dahulu, 2 orang udah kena bonyok aja, kena damage kali. Knockdown ternyata masih menunggu bantuan dari kawan untuk di revive. ya, gimana Cepcil masih untuk di revive aja, tapi Deandranya di sini sudah terkena knockdown. Dan apakah langsung di end aja? Langsung di end aja, di mana ada tim Mazel tersisa 3 orang. Tapi di Lan Prosya kali ini juga harus terkena knockdown, bakal langsung dibalikin aja Lihan. Cepcil juga terkena dan kali tinggal 2 orang yang bakal dibalikin oleh tim Mazel yang masih belum punya poin. 2 lawan 2 kali nih, Hero dan juga Rasya tersisa. Masih ada Randy Rangers dan juga FDW pasti dengan handgun yang berdua. Rasya dengan Vector berhasil dapat pemain lagi dan ternyata kosong telah diamankan oleh Scope. Evos Rasya nih bos, sudah mengantongi 3 poin kill sendirian dia Ini Lihan. pasti gara-gara Rasya numpang kopernya Manai. Aduh. Waktu di video gue ngeliat di story kan. Iya, Dia ikut koper Manai. Wah, iya, langsung naik Evos. di atasnya itu ya, lucu banget loh Rasya nih. Lu pengen bawa pulang nggak? Kemarin kan Pengen ada gua masukin koper. pengen masukin koper, nggak mau dibawa pulang. Itu bawa pulang masukin koper. Oh, Nggak bawa bercanda Rasya pulang. ya. Oke, 2-0 sepertinya untuk di round ketiga kita. Tapi kita bakal lihat apakah masih bisa ada pengejaran dari tim Mazel ataukah bakal langsung didapatkan poin satu lagi dari teman-teman Scoop. Kita bakal lihat di mana kedua tim masih mencoba untuk langsung majuin aja di Lanpros, dan juga satu orang yang bakal mencoba untuk ngeplank di sisi kanan ada Evos Rasya dan juga Cepcil yang bakal mempertahankan komponnya Lihan. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat kali ini juga mereka masih belum punya, udah punya senjata ternyata dari ini ke 2-0 dari Scoop ya. Ya. Bakal coba untuk Double dulu Vector. di-hold, double Vector juga dari Dylan Frost tentunya. Itu cakep banget ini vektornya, udah ada skinnya, keren banget. Iya, udah enak banget ya double Vector. Senjatanya pelurunya berarti total udah 60, 30, 30 dan itu fire-nya kencang banget. Kalau potongan jarak dekat situ terus lu punya compound buat nge-strafing ya, perlindungan diri gitu buat keluar masuk itu enak banget pakai Vector. Enak banget ya. Tapi kita di sini tadi bisa lihat juga ada granat yang udah dilemparkan tapi masih miss. Tapi Randy Ranger yang harus terkena knockdown. Ada jump shoot, nggak ada Randa. MKS yang bakal mencoba untuk mengeluarkan double barrelnya, tapi masih miss aja. Iya, dan Chrono dengan Vector juga bakal coba untuk di-spam aja langsung terjatuh karena ada barrier yang belum bisa terpecahkan. 2 lawan 3 kali ini. Diandra Jekuritis nyawa yang bakal tembak lagi dari seorang Cepcil dengan Thompson-nya. Tembak langsung masih ada Chrono. Nice. Kupai, ini dia counterplay tapi ternyata Cepcil juga punya Chrono bang. Ini dia mana Chrononya. Coba untuk dihajar lagi bakal gocek terlebih dahulu. Cepcil 32 HP. Belum bisa yang pakai medkit terlebih dahulu. Sedangkan Ran MKS dengan 18 sama 7 harusnya lebih kuat lawan Thompson. Ya, dan ini dia, gua rasa dari Cepcil bakal mencoba untuk menggocek-gocek terlebih dahulu. Di sisi lain ada Ran MKS-nya yang bakal mencoba untuk menyelamatkan temannya. FDW-nya udah cukup sekarat. 3 lawan 1 gua rasa di sini, Lihan. Iya, ini dia Sultan, nggak bisa diselamatin lagi, tinggal Cepcil sendirian. Tinggal berharap oleh satu orang Cepcil tentunya, Ran MKS 1887 pasti di atas. Ternyata ada FDW yang berhasil dengan vektornya. 1-2 masih bisa dibalikin. Masih bisa dibalikin, ini cukup sengit untuk match kedua kita ya, untuk round kedua kita. Dan ini sudah kita bakal masuk babak keempat.
Dimana masih ada tiga babak lagi untuk di game pertama kita. Ini gua rasa bakal mencoba untuk mengejar sih dari teman-teman Mazel. Ini tebel banget sih kalau misalnya kita lihat dari skill set FDW. Dia Bu Antonio darah jadi 235 tambah Chrono 1, ada Moko juga. Tapi nggak buat ngeras, tapi buat trading jarak jauh ya. Tapi boleh 2 vektor gitu. 2 vektor ya. Wah. 2 vektor, padahal ada Moko juga. Jadi trading hitnya mungkin dengan Chrono, dengan vektor maksud gue itu masih kalah sih sama 1887. Oh, ada headshot critical damage ke arah seorang Diandra. Masih bisa berlindung diri. Tapi kita lihat pemain dari Scope nampaknya nggak mau kalah juga. Bakal dikirim seorang FDW nge-flanking ke sisi kiri. Udah ada granat bakal coba dimasak terlebih dahulu, lontarkan ke depan. Rasya? Fire in the hole, maju depan. Setengah darah udah hilang untuk seorang Cepcil, tapi masih bisa untuk gak bisa kalah. FDW udah damage begitu sakit juga, tembakan shotgun yang berhasil menundukkan lawan. Dan seorang klan MKS berhasil mendapatkan hero. Jumpsuit? Sekali lagi, ini dia Rasya dengan vektornya berhasil menyelamatkan kawannya. Nice, ada granat. Awas, itu dia di situ. Awas, ternyata masih ada duel juga. Ternyata 3 lawan 3 kali ini Terus berhasil langsung di end gitu aja. Nice. Tinggal tersisa 2 orang. FDW ini juga Randy Rangers tentunya, tapi shotgun masih belum bisa menang lawan Hero. dengan vektornya. Ada belakang tembakan dan ternyata 2 sama kali ini, Bun. Wah. Ini kita bakal masuk ke babak kelima. Di mana babak kelima ini akan menjadi penentuan juga. Karena ini 2 sama. Kira-kira kalau bakal ditambah lagi poinnya antara Scoop dan juga Mazel ini cukup susah juga. Mengingat gimana ya, gue rasa ini kayak makin panas nggak sih? Makin Iya. lama makin panas merekanya. Sama-sama nggak mau kalah ya. Sama-sama nggak mau kalah. Kedua tim ini sama-sama nggak mau kalah banget. Dan gak ada yang pakai Claw untuk kali ini ya, karena mereka mainnya perang. Dan gue suka sih di fun match kali ini kita main Ya. di class squadnya, mereka maunya mainnya perang, gak nama nunggu-nungguan, gak sampai zona bener-bener nutup banget. Karena yang sebelumnya itu pernah tuh, sampai Iya. nunggu zona bener-bener nutup, apalagi main di factory di atas pakai medkit gulung-gulung ya kan. Karena ada Chrono. Nah, Mereka sekarang ada pede, Chrono ya, bener. pede ya. Kita bisa lihat juga tadi Cepcil kan yang by one sama Ran, tapi kita bakal lihat kali ini Dylan Prosnya juga cukup sekarat, masih bisa untuk medkit kan terlebih dahulu harusnya dari Dylan Pros. Dan masih di setup bayaran, mereka sudah maju dari palang ke depan juga, coba untuk memberikan badannya, dan Diandra serta FDW bakal coba untuk follow up dari belakang. Udah firing yang cukup sakit karena RNKS tinggal setengah darah, granat mulai dimasak. Ferno langsung dilontarkan ke atas, mantul! Mantul! Ya ampun. Langsung kali dengan kamu untuk Stefan langsung tumbang. Dari seorang Dylan Pros berhasil tumbangin lawan lagi. Ini dia akan 2 juta bos. Gak bisa, Sultan harus terjatuh kali ini. Ternyata ada Vektor yang cukup menyakitkan. Tinggal 2 orang lagi dari dari tim Mazel. Tapi ternyata juga terkena 2 orang masih menunggu bantuan dari seorang Rasya. Tinggal Hero dan juga Cepcil. 2 lawan 2. Strafe yang cukup manis dari seorang Cepcil. Umpan yang cukup baik. Udah ada juga Chrono yang langsung di spawn aja. Tinggal 2 orang. Dan tapi ternyata ada double Vektor dari FDW yang berhasil menjatuhkan Cepcil. Langsung Eden. Tinggal Rasya yang masih terkena knockdown. Masih belum bisa di-revive seorang Hero juga. Ternyata Hero masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasi lagi. Ada Diandra, Jumpsuit masih dilakukan, headshot telah terjadi. Tapi ternyata gagal untuk masuk. Kenapa nggak dilawan? Rahasia kita, rahasia nih bos, bukan kaleng-kaleng ya. Waduh, 3-2 lihan di mana Rasya menjadi save the day untuk di babak kelima dan kita udah masuk ke babak ke-6 di mana tersisa 2 babak aja sih untuk di match pertama kita. Tapi gue ngeliat di awal tadi tuh masih bisa dibalikin ya. Tadi Masih bisa dibalikin. Iya, waktu ngeliat dari For Grip ya kan awal-awal main sama tim Silencer itu mereka masih bisa ngebalikin 3 sama jadi 4-3. Bener. Jadi ini masih ada kemungkinan bisa dibalikin sama tim Mazel sih. Udah pasti ya, apalagi tadi kayaknya untuk tim Mazel tuh kayak masih pemanasan juga. For gripnya apalagi di sini juga for gripnya udah unggul ya, di sini 3-2. Dan kita bakal lihat masing-masing tim bakal mencoba untuk setup, mencoba untuk mencari obstacle terlebih dahulu. Sudah kita bisa lihat ya, cakep juga untuk dari ini ya Scoop. Tadinya udah berjejer dan sekarang itu Dylan Pros bakal langsung mencoba untuk mengamankan posisi belakang, sedangkan 3 orangnya bakal mencoba untuk mengamankan daerah depan, sedangkan FDW-nya di sini cukup terpisah juga dari teman-temannya. Ya, tapi kalau misalnya gue lihat sih salah Dylan Pros bakal dikirim buat nge-flanking. Cepcil kena tembak, cukup sakit banget, langsung terkena. Mana glue-nya dipasangkan, masih menunggu bantuan, tapi tim dari Mazel segera memerintahkan untuk maju depan. Ada granat juga yang ternyata masih bisa dihindari, masih gak bisa kena, tapi ternyata Dylan Pros terjatuh sekali lagi. Cepcil pun udah sekarat, harus menunggu medkit terlebih dahulu. Rasya masih bisa berlari, masih ada Hero yang coba untuk clutch play sendirian. Jumpsuit dilakukan, Diandra udah terjatuh kali ini. Tinggal 2 orang dari Scope, apakah bakal dibalikin karena 3 orang dari tim Mazel masih bertahan. Lagi. Dan Rasya pun terjatuh karena ada Ran MKS dengan vektornya berhasil langsung makan korban. Tinggal Ran MKS dan juga FDW serta Hero sendirian. Clutch or kick, tembakan kritikal. Masih ada Chrono yang cukup baik dan FDW berhasil. Poin
poin menjadi 3 sama. Wah ini seru banget. Tersisa satu babak lagi, Lihan. Di mana masing-masing tim ini mempunyai poin yang cukup sama, 3-3. Dan gua rasa tadi permainan Chrono yang sangat keren banget dari FDW. Iya, itu guna Chrono ya buat jarak deket juga. Misalkan musuhnya itu tiba-tiba kepancing buat nembak lu dan lu nggak perlu glue wall untuk ngalangin kan kehalangan kalau pakai glue wall. Tapi kalau Bener. misalkan pakai Chrono itu masih bisa nembak dari dalam. Wah itu Jadi keren. nyusahin. Keren banget sih untuk skill Chrono, gue jadi jatuh cinta gitu. Nggak sama karakternya aja, sama Iya. skillnya juga. Sama skillnya juga ya. Nah Bener. ini nih skill setnya mirip sama gue nih kalau misalkan main Chrono tadi tuh. Ada Jota, ada Chrono itu namanya set orang ganteng ya. Set orang Jota ganteng. sama CR7. Aduh, itu kombinasi yang gimana tuh dah Iya, tuh. kombinasi ganteng itu. Kombinasi, iya gantengnya maksimal. Bener, apalagi pakai SMG kan dalam Chrono masih bisa lifesteal juga, hasil regen HP juga dari SMG. Jadi itu enak banget sih kalau misalkan dikombinasiin sama Chrono. Ya apalagi kalau gua rasa Chrono ini juga bisa dipakai untuk rush atau support, ya nggak sih? Bener-bener bisa kayak buat rusher juga, support juga kalau misalkan suka sendirian ya kan buat ngamanin Betul. posisi bisa banget pakai Chrono. Jadi kayak lu naruh glue wall abis itu di belakang ternyata lu spawn Chrono, pas musuhnya udah maju ada Chrono kaget mereka. Benar, dan gua rasa di sini sudah ada satu spam granat ya dari teman-teman yang di bawah. Gua rasa dari Randa MKS tadi mencoba untuk melemparkan granat ke arah atas, tapi hati-hati Rasya sudah kena critical damage. Di sini kali ini Rasya bakal mencoba untuk mengamankan posisinya. Cepcil sudah menunggu di bawah dengan Dylan Pros, di sisi kirinya juga ada Hero yang bakal mengamankan posisi atas, dan gua rasa di sini teman-teman dari Mazel gak akan mencoba untuk naik ke atas. Biasanya kalau misalkan di mil tuh udah ada ini ya spam granat ke arah atas ya, apalagi yang di bagian atas sudah spawn glue wall di tangga, habis itu di spam granat ke atas. Sebenarnya sekarang bisa dimasak granatnya. Benar. Sebenarnya lebih enak. Cuman ternyata nggak ada yang naik ke atas dan spam granat. Kecil juga coba untuk flanking dari belakang, tapi zona benar-benar top. Dylan Pros bakal maju sendirian. Udah ada ternyata ada Chrono cukup baik dari Deandra, berhasil ngebalikin keadaan kali ini. Dylan Pros menjadi Sandra untuk tim Mazel. Rasya masih belum bisa nge-follow up juga. Dylan Pros harus dikirim langsung aja balik. Cepcil. Wah, itu Hampir. cukup nyaris banget ya, nyaris banget. Dan kita bakal lihat Jonas sudah mulai menyusut kali ini, Lihan. Iya, zona masih kecil lagi dan tim dari Mazel belum mau untuk turun, scope maksud gua. Jadi mereka masih tahan-tahanan aja, udah ada suara granat juga dilemparkan, juga flashbang pastinya. Tapi ternyata dari Mazel pun gak mau naik ke atas. Ini ngadu lawan tahan zona aja karena mereka menang personil tentanya. Dan scope berhasil di knockdown. Kecil juga, tinggal Rasya sendirian. Bisakah mendapatkan pemainnya? Satu orang berhasil di knockdown kali ini, tinggal 3 orang lagi. Ternyata seorang Rasya masih bisa nge-revive seorang Cepcil tentunya. Ya, di sini Cepcilnya masih bisa untuk killing medkit sih harusnya, karena sudah ada pupuk global juga dari seorang Rasya, dan EVOS Rasyanya di sini bisa berhasil untuk mendapatkan 1 kill dari Deandra. Ya, Cepcil kena knockdown lagi, kena play zone juga, zona semakin kecil juga langsung taunting dan kemenangan jatuh pada tim Mazel untuk di ronde pertama kali ini. Wah, ngejar banget nggak sih nih? Gak Ngejar masalah, sekali. masih ada ronde selanjutnya ya kan? Betul, masih ada 1 ronde lagi apabila dari tim Mazelnya berhasil untuk memenangkan ronde kedua kita. Ini udah pasti auto menang untuk tim Mazel. Bener. Ini gue baru coba ini ya, gacha yang ini tuh, yang PES 90 yang baru tuh. PES